Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham, NIM 1931041198, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Saya akan mengerjakan tugas panel mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen Ibu Siti Raihan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan, kemampuan atau kecerdasan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata, kemampuan menciptakan masalah untuk diselesaikan. Namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setiap individu menggunakan kecerdasan masing-masing untuk menyelesaikannya. Kedua, menurut saya semua manusia itu cerdas karena semua manusia itu memiliki otak untuk berpikir. Tetapi untuk mengukur suatu kecerdasan, seseorang tidak bisa menggunakan satu parameter karena setiap orang diberikan kecerdasan masing-masing. Menurut saya, kecerdasan yang mudah diidentifikasi yaitu kecerdasan linguistik, dan kecerdasan yang sulit dipahami yaitu kecerdasan eksistensial. Karena kecerdasan kinestik itu menggunakan aspek gerak tubuh untuk mengekspresikan kegiatan belajar anak, sehingga guru menuntut agar anak selalu konsentrasi mengikuti proses pembelajaran, tetapi anak tidak bisa konsentrasi belajar dalam waktu lama dan mau selalu bergerak, sehingga masyarakat menganggap kinestetika sebagai hiperaktif. Yang perlu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang profil kecerdasan anak: yang pertama, mengenal lebih dekat kelebihan dan kecerdasan anak. Yang kedua, pahami cara belajar yang sesuai dengan anak. 3. Hargai dan hormati keunikan atau kelebihan yang dimiliki anak. 4. Beri pemahaman yang baik di dalam diri anak. Dan yang terakhir, praktekkan cara belajar yang sesuai dengan anak. Selanjutnya, emotional intelligence. Menurut saya, emotional intelligence yaitu suatu kemampuan yang dapat mengerti emosi diri sendiri dan orang lain, serta mengetahui bagaimana emosi diri sendiri terekspresikan untuk meningkatkan maksimal etis sebagai kekuatan pribadi. Pengaruh EQ dalam pembelajaran yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan anak untuk mengontrol emosi dalam pembelajaran supaya proses belajar lebih efektif. Contohnya, berusaha tenang meskipun pelajaran yang dipelajari sulit dimengerti. Pendidikan karakter perlu diterapkan dalam pendidikan supaya mengetahui banyak pengetahuan, menumbuhkan kecerdasan, kemampuan, dan tindakan baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat. Berdasarkan pengalaman saya, contohnya mengendalikan emosi amarah terhadap teman. Upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan kecerdasan EQ adalah mengurangi emosi negatif, berlatih tetap tenang dan mengatasi stres, serta berusaha bangkit dari kesulitan. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia yang merupakan proses psikologis di dalamnya melibatkan proses-proses memperoleh, menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti mengingat, berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Contoh tahap-tahap perkembangan kognitif pada manusia sesuai dengan skema Piaget. A. Tahap sensomotoris. Tahap ini dialami pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensomotorik yang amat jelas. B. Tahap praoperasional.
Tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai suasana intuitif. C. Tahap operasional konkret. Tahap ini ditandai dengan karakteristik menonjol seperti cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematis dan logis. D. Tahap operasional formal. Tahap ini ditandai dengan karakteristik seperti individu mulai bisa memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Berdasarkan persepsi saya, yang saya temukan yaitu bahwa manusia menyesuaikan diri dengan dua cara, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sudah terjadi karena informasi baru ke dalam pengetahuan mereka sudah ada, sementara akomodasi terjadi saat individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Yang selanjutnya, perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama adalah sebagai sistem organisasi kepercayaan dan peribadatan di mana seseorang bisa mengungkapkan dengan jelas secara lahiriah mengenai spiritualitasnya. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaan berhubungan dengan religi maupun adat. Contoh tahap-tahap perkembangan moral dan spiritual pada manusia menurut Korlebeck. A. Tahap prekonvensional. Pada tingkat pertama ini, anak sangat tanggap terhadap norma-norma budaya, misalnya norma-norma baik ataupun buruk, salah atau benar, dan sebagainya. B. Tahap tingkat konvensional. Pada tingkat perkembangan moral konvensional, memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat maupun bangsanya merupakan suatu tindakan terpuji. Tahap tingkat postkonvensional. Pada tingkat ini terdapat usaha dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan seseorang dengan kelompok. Berdasarkan persepsi saya, yang saya temukan yaitu sikap dan perilaku seseorang yang didasari oleh norma-norma hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi seseorang dapat dikatakan dapat memiliki moral adalah ketika seseorang sudah hidup dengan menaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Psikososial dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga bisa diartikan berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Satu hal yang tidak dilakukan oleh Freud. Selain itu, Freud lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia. Teori Erikson yang membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya dianggap lebih realistis.
Konsep perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini merupakan pengembangan lanjut teori perkembangan Freud. Selain tidak terbatas sampai masa genital saja, juga Erikson adalah murid Freud. Perkembangan psikososial menurut Erikson didasarkan atas prinsip epigenetik yang bahwa perkembangan manusia itu terbagi atas beberapa tahap dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Contoh implikasi penerapannya yaitu perkembangan emosi atau mental manusia mempunyai masa optimal atau kritis yang harus dikembangkan terus-menerus. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Baik yang tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Karena anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain. Meniru dan mengulangi hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi baik berupa lisan, tertulis, maupun isyarat. Yang terakhir, misbehave peserta didik. Di dunia pendidikan mengalami krisis kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Ada beberapa perilaku buruk yang dapat mengganggu proses belajar di sekolah dan meresahkan guru yang mengajar, seperti mengobrol atau bercanda ketika proses belajar berlangsung, malas, melamun, dan konsentrasi mudah teralihkan dengan hal-hal yang ada di luar kelas. Perilaku lainnya yang sering muncul adalah ketika sudah bosan, beberapa siswa akan mencoba menggoda teman-temannya, dan bahkan ada siswa yang berani menentang guru ketika sedang ditegur. Perilaku misbehave. Perilaku volisional adalah perilaku yang individual menginginkannya atau menolak untuk tidak melakukan jika mereka memutuskan. B. Perilaku mandatori adalah perilaku yang bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena memang tuntutan atau kewajiban dari kerja. Identifikasi berbagai strategi intervensi perilaku misbehave. A. Disiplin positif. Bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara anak dan orang tua, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. B. Reinforcement positif dan negatif. Reinforcement positif, suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan munculnya suatu perilaku yang baik sehingga respons menjadi meningkat karena stimulus yang mendukung. Reinforcement negatif, meningkatnya atau kemungkinan berulangnya tingkah laku yang diharapkan disebabkan oleh dikurangi atau dihilangkannya stimulus yang tidak mengenakan sebagai konsekuensi dari tingkah laku tersebut. Punishment positif dan negatif. Punishment positif, kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Punishment negatif, kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. D.
Canning. Canning menggambarkan beberapa respon secara bersamaan dalam satu urutan dengan memberikan dorongan untuk meningkatkan suatu perilaku. Atau yang terakhir, time out. Sebuah proses penghentian perilaku yang tidak diinginkan dengan cara memposisikan anak berhenti melakukan perilaku tersebut. Mungkin itu sajalah yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.